Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang stakeholder dalam sistem informasi. Jadi stakeholder itu kan pengertiannya adalah pihak-pihak atau orang-orang yang berkepentingan dalam suatu pekerjaan tersebut atau proyek tertentu. Kalau di sini kita bahas tentang sistem informasi, berarti adalah pihak-pihak atau orang-orang yang terkait dalam mengembangkan sistem informasi. Karena dalam mengembangkan sistem informasi itu perlu banyak pihak yang terkait dalam pembuatannya. Perlu banyak orang yang mempunyai kompetensi, yang mempunyai keahlian yang berbeda sehingga bisa membentuk suatu sistem informasi, bisa mengembangkan sistem informasi. Selanjutnya kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan pengertian dari stakeholder. Stakeholder itu adalah orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu pada suatu kegiatan bisnis. Karena kita di sini stakeholdernya dalam perancangan sistem informasi, jadi stakeholder pada pengembangan sistem informasi ini menurut Witten dan teman-teman itu terdiri dari 7 anggota. Ya, pertama itu adalah manajer sistem informasi, yang kedua adalah sistem analis atau analis sistem, yang ketiga programmer, yang keempat end user, yang kelima support end user, yang keenam business manager, dan yang ketujuh adalah teknisi SI lainnya. Pembagian-pembagian ini didasarkan pada perbedaan karakteristik pekerjaan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi stakeholder ini mengerjakan bidangnya masing-masing. Kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dari stakeholder SI ini. Yang pertama adalah manajer SI atau manajer sistem informasi. Ini merupakan pemimpin tim pengembangan proyek sistem informasi. Jadi kalau pengembangan sistem informasi ini biasanya diketuai oleh atau dipimpin oleh seorang manajer SI. Berperan langsung dalam proses pengembangan sistem organisasi, baik skala besar maupun skala kecil. Kemudian berperan juga dalam mengalokasikan dan mengawasi proyek pengembangan sistem informasi. Ini kalau sistemnya organisasinya berskala besar. Jadi dia mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, kemudian mengawasi jalannya proyek itu sendiri. Pada Departemen IT berskala besar, ini biasanya terbagi menjadi CIO atau Chief Information Officer. Ini manajernya bertujuan manajer untuk keseluruhan Departemen SI berada di bawah presiden atau direktur perusahaan. Ini kalau statusnya berupa CIO. Sedangkan manajer-manajer lain yang memimpin divisi pada Departemen IT seperti manajer pengembangan sistem, kemudian manajemen operasi, manajer programmer SI, dan lain-lain. Manajer SI sendiri ini secara efektif berkomunikasi dengan stakeholder yang lain untuk memonitor pekerjaannya. Masih Ibu lanjutkan tentang manajer SI. Kalau manajer SI bagian ini biasanya kalau manajer SI ini yang ditunjuk adalah orang-orang yang berpengalaman di dalam mengembangkan sistem informasi. Minimal itu biasanya 2 tahun mengadakan ikut proyek sistem informasi. Itu minimal pengalaman yang harus dimiliki oleh manajer SI. Manajer SI sendiri ini ada sertifikasinya, namanya sertifikasinya ICT Project Management. Nah, ini biasanya kalau yang jadi ingin manajer SI bisa mengambil sertifikasi tersebut. Kalau untuk mengambil sertifikasi tersebut biasanya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Contohnya seperti tadi pengalaman proyeknya. Minimal harus pengalaman proyek, sudah pernah bekerja dan sudah ada pengalaman proyek juga. Baru bisa jadi manajer SI. Stakeholder selanjutnya itu disebut dengan analis sistem atau sistem analis. Ini menurut Kristanto. Analis sistem adalah orang yang punya kemampuan untuk menganalisa sebuah sistem, memiliki alternatif pemecahan masalah, dan menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan komputer.
Sistem analis sendiri atau analis sistem ini punya 3 peran. Yang pertama sebagai konsultan. Konsultan berarti dia bisa memberikan masukan, memberikan inputan tentang proyek tersebut. Yang kedua sebagai ahli pendukung, supporting expert, jadi dia mendukung para ahli lainnya dalam mengembangkan sistem informasi, mendukung stakeholder lainnya dalam mengembangkan SI. Kemudian yang ketiga sebagai agen perubahan, agent of change. Maksudnya perubahan di sini dalam apa? Perubahan di sini misalkan awal mulanya prosesnya misalkan terdiri dari banyak proses gitu ya, banyak proses, banyak fitur yang dilalui. Dengan adanya perubahan sistem informasi yang dikembangkan, prosesnya bisa jadi lebih bersingkat. Awalnya misalkan 5 pintu, jadi cukup 1 pintu saja. Nah, itu mempercepat perubahan yang terjadi. Jadi sistemnya menjadi lebih cepat lagi, lebih efektif dalam menyelesaikan suatu proses bisnis. Kemudian ini proses analisis sistem, ini prosesnya menganalisa dan merancang sistem informasi. Apa sih yang dilakukan oleh analis sistem? Dia mempelajari masalah dan kebutuhan dari organisasi untuk menentukan bagaimana orangnya, datanya, prosesnya, komunikasi data, dan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pencapaian bisnis. Jadi ini tugasnya sistem analis. Jadi dia mempelajari masalah-masalah yang masalah dan kebutuhan dari organisasi itu kira-kira perlu sistem informasi yang seperti apa sih? Orang yang makanya siapa, data yang diperlukan apa, proses yang diperlukan juga bagaimana. Kalau ada komunikasi data atau pertukaran data itu bagaimana mekanismenya. Nah, itu tugasnya seorang sistem analis. Dia paling bertanggung jawab dalam proses pengembangan sistem, karena kalau mengembangkan sistem informasi itu tahapan awalnya adalah melakukan analisis terlebih dahulu. Tugas utamanya dia menentukan bentuk sistem yang akan dibangun. Jadi kenapa disebut paling bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem informasi, karena memang itu tugas utamanya. Dia memberikan gambaran bagaimana suatu sistem informasi itu akan dibangun. Kesalahan penentuan format sistem yang akan dibangun akan berakibat pada gagalnya proyek yang dikerjakan. Kebanyakan gagalnya sistem informasi itu disebabkan dari kurang lengkapnya biasanya sistem requirement-nya ya. Dalam tahapan analisisnya sudah salah gitu. Jadi selanjutnya berpengaruh ke proses-proses selanjutnya. Ini spesifikasi analis sistem. Jadi untuk jadi yang mau sistem analis itu ada beberapa keahlian yang harus dimiliki. Yang pertama itu keahlian menganalisis. Apa saja kemampuan menganalisis? Ada 4. Yang pertama memahami organisasi sistem yang akan dibangun. Jadi kita harus tahu bentuk bisnisnya seperti apa, organisasinya seperti apa, pimpinannya, kemudian di bawah pimpinan ada siapa gitu. Kemudian proses bisnis yang dimiliki institusi atau organisasi itu seperti apa, kita harus tahu. Itu kemampuan menganalisa seorang analis sistem. Kemudian pemetakan masalah yang dihadapi klien. Jadi kira-kira klien ini kita mau bikin sistem informasi yang seperti apa sih? Sistem informasi bisa menyelesaikan masalah apa saja. Nah, ini harus bisa dispesifikasikan oleh sistem. Kemudian yang ketiga, kalau yang kedua memetakan, yang ketiga itu memecahkan masalah yang ditemukan saat menggunakan teknologi berbasis komputer. Jadi kalau sudah dapat ini masalahnya apa saja, kemudian cari pemecahan masalahnya. Ini kemampuan menganalisa sistem, analis sistem. Kemudian yang keempat, menganalisa komponen sehingga lebih mudah memahami keseluruhan proses bisnis yang berjalan dan menemukan subsistem yang berindikasi mengalami masalah. Ini juga kemampuan dari seorang analis sistem. Selain kemampuan analisis ini, seorang analis sistem juga harus memiliki keahlian teknis. Keahlian teknis apa saja yang harus dikuasai? Yang pertama, dia harus menguasai teknologi.
software dan hardware, terutama yang terbaru ya. Jadi paling tidak harus memahami, memiliki pengetahuan dasar, ini software-nya untuk apa, baiknya untuk mengembangkan sistem informasi, untuk aplikasi mobile misalkan harus pakai software apa, database-nya bagaimana, kemudian kalau untuk mengembangkan perlu hardware yang seperti apa, nanti sistemnya kalau sudah jadi juga harus dijalankan di hardware yang bagaimana, nah itu harus tahu. Kemudian yang kedua, mengetahui keunggulan maupun batasan-batasan dari teknologi yang digunakan sehingga sistem informasinya berjalan dengan lancar ya. Kemudian yang ketiga, keahlian bisa diperoleh dari pendidikan formal, bisa pelatihan khusus maupun jam terbang yang panjang dalam mengembangkan proyek sistem informasi. Untuk sistem analis juga ada sertifikasinya ya. Kalian bisa nanti lihat di lembaga-lembaga sertifikasi atau di Kominfo kalau mau yang gratis nanti ada sertifikasi untuk analis sistem. Kemudian ini tugas analis. Tadi ada spesifik yang harus dimiliki dan ini adalah tugas seorang analis sistem. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisa semua dokumen, file, formulir yang digunakan pada sistem yang telah berjalan. Ini tugasnya seorang sistem analis karena dia untuk mengetahui kan ya, mengetahui organisasi tersebut, berarti mengetahui organisasi tersebut, mengetahui proses bisnisnya. Nah, itu kan harus cari sumber datanya, bisa berupa dokumen-dokumen, file, formulir, SOP-nya. Nah, itu bisa dicari, bisa dikumpulkan. Jadi supaya analis sistem itu mudah mempelajari organisasinya. Kemudian yang kedua, menyusun laporan sistem yang telah berjalan dan mengevaluasi kekurangan sistem yang ada. Jadi kalau sebelum untuk analisa kebutuhan sistem itu kan kita evaluasi dulu ya, kira-kira sistem yang lama itu sudah bagaimana kinerjanya, apa yang harus dibaiki dari sistem yang lama ini, atau misalkan kalau belum ada berarti diajukan sistem yang baru seperti apa. Yang ketiga, merancang perbaikan pada sistem dan menyusun sistem baru. Yang keempat, menganalisis dan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk sistem yang baru, serta analisa pemakaian sistem baru. Ini kalau analisa biaya biasanya dibantu dengan business manager juga ya, untuk perkiraan biaya. Yang kelima, mengawasi semua kegiatan terkait dengan pengembangan sistem informasi yang baru. Ini tugasnya seorang analis sistem. Jadi seorang analis sistem itu dia ketemu dengan banyak orang ya, berkomunikasi dengan banyak orang. Kalau kita lihat dari gambar sini, dengan manajer dia berkomunikasi, dengan programmer ini juga perlu berkomunikasi karena dia yang membuat perancangan, ya kan yang mengimplementasinya kan adalah programmer. Jadi harus diskusi juga dengan programmer. Jadi sistem yang akan dibangun tuh seperti ini loh, datanya seperti ini, prosesnya apa saja. Nah, itu kan yang bisa mewujudkannya, sistem informasinya adalah seorang programmer. Kemudian technical specialist, jadi kalau misalkan ada teknisi SI lainnya, seperti misalkan kalau sistem informasinya pakai jaringan, berarti kan perlu teknisi di bidang jaringan. Kalau perlu hardware, berarti hardware yang bagaimana, nah itu bisa tanyakan ke teknisinya. Ke vendor juga bisa, ke vendor, supplier, nah ini juga perlu berkomunikasi, kira-kira misalkan perlu pihak ketiga atau bagaimana, nah itu kan ada vendornya ya, ada suppliernya. Kemudian ke user juga tugasnya analis ini berkomunikasi dengan user, jadi nanti menjelaskan ke user, karena dari user ini kan kita dapat kebutuhan sistem seperti apa ya, user itu maunya sistem informasinya bisa apa, bisa memecahkan masalah apa, baru nanti sistem analis menerjemahkan kebutuhan user ini jadi analisa kebutuhan sistem atau analisa requirement. Kemudian sistem stakeholder lainnya, kemudian ada external companies juga, misalkan sistem informasinya berhubungan dengan sistem yang lain atau perusahaan lainnya. Jadi banyak tugasnya sistem analis. Yang pasti kalau misalnya ketemu banyak orang seperti ini, dia harus pandai berkomunikasi.
Jadi bagaimana cara menerjemahkan sistem yang akan dibangun, nah itu harus dikomunikasikan dengan baik. Oke, stakeholder selanjutnya yang ketiga, setelah ada tadi manajer SI, ada analis sistem, yang ketiga adalah programmer. Nah, programmer ini tugas utamanya mengubah spesifikasi sistem yang diberikan oleh sistem analis ke dalam instruksi yang bisa dijadikan sistem informasi atau aplikasi dalam bentuk coding. Jadi mereka menerjemahkan analisa kebutuhan sistem yang dibuat oleh sistem analis dimulai implementasi di tahap coding. Coding ini biasanya merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan keterampilan yang besar, jadi biasanya memakan porsi yang besar ya kalau dalam penjadwalan pengembangan sistem informasi. Jadi waktunya banyak, kemudian bisa juga tenaga programmernya kalau ingin mempersingkat waktu juga bisa diperbanyak programmernya, supaya misalkan jadwalnya terpenuhi. Kemudian lebih mementingkan tentang teknologi komputer, tetapi kurang memahami aspek bisnis dan kebutuhan yang dipakai oleh pemakai sistem. Karena ini tugasnya seorang sistem analis. Jadi misalkan kalau misalnya programmer ingin lebih memahami itu kira-kira proses bisnis yang diselesaikan aplikasi ini bagusnya seperti apa, detailnya seperti apa, mereka pasti tanya ke sistem analis dulu. Nah, tantangan jadi programmer, kalau kalian mau jadi programmer, ini adalah deadline yang pendek dan jam kerja yang ketat. Karena berat ini tugasnya, implementasi coding misalnya. Tugas programmer yang pertama, tanggung jawab terbatas pada pembuatan program komputer. Yang kedua, pengetahuannya terbatas pada teknologi komputer, sistem komputer, utilities, dan bahasa-bahasa pemrograman. Kemudian pekerjaannya bersifat teknis dan harus tepat waktu dalam pembuatan instruksi program. Karena biasanya kalau pengembangan sistem informasi itu kan ada jadwalnya ya. Jadi tahapan analisis itu berapa hari, itu berapa minggu gitu. Kemudian tahap coding nanti harus diselesaikan berapa minggu dari hari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu sudah harus selesai. Atau misalkan modulnya banyak, dibagi, ada penjadwalannya lagi. Jadi harus tepat waktu memang kalau tugasnya programmer. Kemudian pekerjaan tidak menyangkut hubungan dengan banyak orang. Hanya kalau programmer itu biasanya langsung ke analis sistem saja. Jadi kalau misalkan dia ada yang perlu ditanyakan tentang perancangan sistemnya, analisa kebutuhan sistem, itu bisa langsung tanya ke sistem analis, bukan ke usernya ya. Ke usernya itu sistem analis yang bertanya. Stakeholder selanjutnya itu adalah business manager. Nah, ada juga business manajernya. Kalau secara idealnya memang perlu business manager karena orang teknologi kadang kurang menguasai dari aspek-aspek teknologi. Jadi perlu bantuan orang lain lagi, khusus disebut dengan business manager atau disebut dengan manajer bisnis. Apa ini? Ini adalah kepala bagian atau kepala departemen atau eksekutif perusahaan. Nah, ini biasanya yang memiliki kekuatan pendanaan dalam mengembangkan sistem dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan proyek. Jadi alokasi kira-kira budgetnya untuk proyek ini berapa gitu. Uangnya tadi budget, kemudian sumber dayanya, manusianya kira-kira perlu berapa orang, disesuaikan dengan budget juga, disesuaikan dengan waktu. Nah, ini biasanya tugas seorang business manager. Artinya kalau business manager aspek ekonominya ya. Kemudian stakeholder yang lainnya, ini adalah teknisi. Teknisi lainnya bisa berupa kalau beberapa contoh teknisi lainnya bisa berupa database administrator. Ini dia menjamin database terorganisir dengan baik. Keamanan data itu aman dari serangan virus maupun pihak luar yang tidak mempunyai akses untuk melihat dan mengubah data. Teknisi jaringan, misalkan kalau dia aplikasi client server seperti itu ya, jadi kan perlu teknisi jaringannya karena untuk keamanan data di jaringannya. Teknisi hardware juga perlu. Ini perangkat lunak tidak akan berjalan baik tanpa dukungan hardware dan pekerja
tanpa dukungan hardware yang bekerja dengan baik. Jadi ada perlu teknisi-teknisi lainnya, ini juga perlu diperlukan. Kemudian stakeholder yang lainnya adalah supporting end user ya. Supporting end user itu dia membantu user biasanya memberikan pelatihan, memberikan pemberitahuan, memberitahu bagaimana caranya jalannya sistem. Itu disebut dengan supporting end user. Dia membantu user untuk menggunakan sistem informasinya. Jadi karena biasanya waktu awal-awal instalasi sistem informasi mulai digunakan, itu kan user belum tahu ya cara menggunakan sistem informasinya. Nah, yang bisa membantu itulah disebut dengan supporting end user. Yang bisa mengadakan pelatihan, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau user ada pertanyaan, mengalami kesulitan menggunakan aplikasi, masih bingung misalkan. Perlu fungsi apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem informasi, itu biasanya dibantu oleh supporting end user. Nah, selain menurut Witten tadi, stakeholder perspektif, ada juga stakeholder yang lain. Menurut Witten and Bentley, ini stakeholder perspective of information system. Kalau di tadi awal itu stakeholdernya kita ada 7 stakeholder, kalau ini bisa pakai 5 stakeholder. Yang pertama internal system user, yang kedua external system user, yang ketiga system designer, yang keempat system builder, yang kelima adalah system analyst. Jadi stakeholder itu ada banyak ya, tergantung tokohnya siapa yang menyebutkan. Ini salah satu contoh lainnya selain yang disebutkan yang 7 di awal tadi, selain menurut Witten. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tentang materi yang Ibu jelaskan tentang stakeholder SI, silakan tanyakan saja nanti di kolom pertanyaan di MS Teams, silakan tanyakan. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan untuk kalian jawab di MS Teams di kolom komentar saja. Silakan dijawab. Ini Ibu anggap sebagai absensinya kalian di pertemuan ini. Nah, tuliskan stakeholder yang tepat untuk setiap gambar-gambar berikut. Ini kita ambil yang stakeholder yang 7 tadi ya. Menurut Witten dan teman-teman, ada 7 stakeholder, yaitu manager SI, analis sistem, programmer, end user, supporting end user, business manager, dan teknisi lainnya. Kalau teknisi lainnya bisa dijelaskan lebih tepat lagi teknisinya apa gitu. Teknisi administrator database kah, teknisi jaringan kah, teknisi hardware, nah itu bisa disebutkan. Baik, pertanyaan pertama. Ini gambarnya operator ya. Menginput data, ini kalau dari stakeholder tadi, tugasnya siapa? Silakan nanti dijawab, ini soal pertama. Dia menginput data, kemudian ketemu dengan pelanggan, memberikan informasi. Ini tugasnya dia. Yang kedua, nah ini salah satu contoh flowchart. Kalau untuk membuat flowchart seperti ini, flowchart itu kan kalian tahu sendiri ya, flowchart itu adalah alur proses. Pertanyaan nomor 2, siapakah yang membuat flowchart dari ketujuh stakeholder tadi? Pertanyaan ketiga ini adalah mockup. Mockup itu perancangan user interface atau perancangan antarmuka sistem informasi yang akan dibangun. Ini bentuknya ada bentuk mockup seperti ini. Kira-kira yang membuat perancangan antarmuka adalah tugasnya siapa? Silakan dijawab. Ini pertanyaan nomor ketiga. Yang keempat, ini salah satu contoh IRD, Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram itu dia menggambarkan pemodelan data. Nah, diagram yang merancang data seperti ini, kira-kira siapa yang membuatnya? Tugas stakeholder siapa ini? Yang keempat. Yang kelima,
Kalau tadi perancangan database-nya, kalau di sini mengembangkan database-nya, developing database-nya. Ini pakai heady SQL. Kira-kira tugas stakeholder siapa yang mengembangkan database atau membuat database-nya? Ini pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam, masuk tahap implementasi berupa coding, bahasa pemrograman. Nah, coding, kalau kode program ini tugasnya stakeholder siapa? Silahkan dijawab juga, ini pertanyaan keenam. Pertanyaan ketujuh, ini adalah perhitungan aspek ekonominya. Jadi ini nilai proyeknya berapa, kemudian kalau proyek dikerjakannya berapa jam per hari, tapi berapa orang yang mengerjakan proyek ini. Nah, ini siapa yang menghitung? Aspek ekonomi dengan kebutuhan SDM dari pengembangan sistem informasi. Kira-kira ini tugasnya stakeholder siapa? Ya, kedelapan, membuat penjadwalan seperti ini. Jadwal proyek berdasarkan tahapan-tahapan mengembangkan sistem informasi. Mulai dari business modeling, analisa requirement analysis, analisis dan design, implementation, testing, dan lain-lain. Ini kan ada jadwalnya ya. Dan juga pengembangan SI kan harus sesuai jadwal. Jadi siapa yang mengatur jadwal proyek? Silahkan dijawab, ini tugasnya stakeholder yang mana. Yang kesembilan, pembagian tugas. Siapa saja pembagian tugas SDM, jadi yang berperan sebagai manajer SI, yang memimpin proyek siapa, yang bertugas untuk menganalisa sistem informasi siapa, yang bekerja sebagai desainer, sebagai programmer, sebagai tester, yang mengetes aplikasi itu berjalan dengan baik atau tidak, itu siapa, dokumentatornya siapa. Nah, pokoknya pembagian tugas dari orang-orang yang terlibat dalam mengembangkan sistem informasi. Ini tugasnya stakeholder siapa? Silakan dijawab. Yang terakhir, pertanyaan ke-10. Jadi, pertanyaan ke-10 selain memiliki keahlian di bidang teknis dan di bidang analisis tadi, seorang sistem analis atau analis sistem itu juga perlu spesifikasi lain. Ada yang disebut dengan manager skill dan interpersonal skill. Jelaskan apa saja spesifikasi untuk masing-masing keahlian ini. Ini keahliannya untuk sistem analis ya, bukan managerial skill seorang manajer SI, bukan. Bukan interpersonal skillnya seorang manajer, bukan. Tapi ini khusus keahlian yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis. Karena mereka juga harus mempunyai dua keahlian ini, selain keahlian di bidang analisis dan keahlian di bidang teknis, khusus jadi di bidang sistem analis. Oke, silahkan jawab, Ibu ingatkan kembali lagi, jawablah 10 pertanyaan ini di MS Team-nya masing-masing, silahkan dijawab di kolom komentar. Pertanyaan 1 sampai 10. Silahkan dijawab, ini Ibu anggap sebagai absensi kalian. Jadi kalau tidak menjawab berarti Ibu anggap tidak hadir. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan dulu di MS Team-nya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.